Kalau puasa sekedar nahan lapar dan haus, itu hanya di dohir saja. Tapi seharusnya harus di batin. Jadi kita nahan dari nggak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Secara batin apa? Zikir. Jadi kalau secara batin apa itu dia dengki, hasad, balas dendam, sama aja. Dia hanya berpuasa di dohir saja. Tapi di dalam hatinya apa? Dendam, benci, iri, hasad, hasud. Itu belum. Maka ada dohiron wabatinan. Maka setelah bebas dari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan apa? Mohon maaf lahir dan batin. Jadi lahir batinnya dicuci dengan kita berpuasa. Jadi kalau di dohir saja belum cukup. Berkaitan dengan rahasia saum. A'dhamallahu ala ibadihil minnah bima dafa'anhum kaidas syaiton. Jadi Allah mengagungkan atas hambanya pemberian dan menahan. Jadi Allah menganugerahkan kita menahan dari gangguan setan, kaidas syaiton atau tipu daya setan. Idz ja'ala saum hisnan li auliyahi wa junnah. Saum itu sebenarnya jangan dianggap sebuah kewajiban saja. Jadi kalau orang awam menganggapnya kewajiban. Tapi di sini di kitab tasawuf ini, saum bulan puasa atau puasa Ramadan itu sebagai minnah atau pemberian yang paling agung. Dan Allah menjadikan saum puasa ini adalah hisnan li auliya wa junnah, benteng dan perisai bagi orang-orang yang terdekatnya atau aulianya atau para kekasihnya. Wa qad ja'an sallallahu alaihi wasallam as-shaum nisfu sabri. Puasa itu setengahnya sabar. Jadi jangan disangka puasa itu kejadian yang sebenarnya. Puasa itu tempat latihan untuk mempersiapkan 11 bulan yang akan datang. Mempersiapkan bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Jadi sabar itu setiap waktu, setiap saat. Maka Allah menganugerahkan sampai mewajibkan puasa di bulan Ramadan karena puasa itu adalah nisfus sobri, setengah dari kesabaran. Qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi sesungguhnya Allah sudah mencukupi ganjaran bagi orang-orang yang bersabar tanpa perhitungan, bighairi hisab. Jadi bulan puasa Ramadan itu sebagai pendidikan untuk menghadapi bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sudah mencukupi bagi orang-orang yang menahan. Jadi orang sabar artinya orang yang nahan dia. Bukan menahan ke yang haram saja, tapi apa? Menahan barang halal pun tidak boleh dikonsumsi. Faqad jaza thawabus shaum qanun wa takdir wal hisab wa nahika fi ma'rifati fadlihi walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyab indallahi min rihil mis. Sesungguhnya apa ya, dari banyak genceran orang yang berpuasa itu sampai Kanjeng Nabi bersumpah atas nama dirinya sendiri, ongguna baunya mulut orang yang berpuasa itu apa? Lebih atyab, lebih thayyib atau lebih harum dari minyak misk. Yaqulullah azza wa jalla innama yadharu syahwatahu wa ta'amuhu li adli fasawmu li wa ana alladhi ajzi bihi. Jadi puasa itu khusus untuk Allah. Jadi kalau kita berpuasa itu, jadi amaliyah pasah itu rahasia kan, nggak ada yang tahu kita apa sebenarnya kan. Jadi yang tahu kita sama Allah saja. Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya atau keinginan makan, keinginan minum, atau keinginan berhubungan suami istri. Untuk siapa? Li adli, hanya untuk Allah saja. Wa ana alladzi azibi, Allah saya langsung memberi. Innallaha mas-sabirin. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sabar. Karena puasa itu apa? Setengahnya sabar.
Wa huwa mau'udun liqa Allah Ta'ala fi jazai shaumi. Jadi semak Allah. Jadi munafasar gampang terkabulnya kita berdoa. Dan ini yang dijanjikan Allah bisa bertemu dengan Allah. Berarti kan semak. Ada yang dekat namanya sholat ini wajah tuh. Itu ada lagi. Yaitu saum. Jadi mau orang yang puasa mintalah sebanyak-banyaknya. Wabil khusus minta pengampunan dosa di masa lalu. Dan juga apa? Bagian dari mendidik kita agar apa? Agar sukses di 11 bulan yang akan datang. Ini tentang meninggalkan keinginan makan, keinginan minum, sampai keinginan saya halal. Pengen berhubungan suami istri, itu ditahan dulu. Li ajli, hanya untukku. Ini yang dikatakan saum. Lisoimi farhatani. Bagi orang yang menahan diri, orang yang berpuasa itu ada dua kesenangan, ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda iftar. Kesenangan di saat berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi orang bisa mengambil fadilah puasa, bisa dipastikan nazaknya itu bisa mudah dia. Gampang di sakaratul maut. Jadi harus dimaksimalkan oleh fadilahnya berpuasa. Jadi kalau dia sudah menjalankan setengah kesabaran, di 11 bulan yang akan datang bisa dipastikan dia sudah bisa melewati apa saja yang menimpa dia. Baik yang buruk atau yang baik. Kalau yang misalkan yang tidak disukai dia akan bertahan, akan bersabar. Kalau menimpa sesuatu yang membahagiakan dia bakal bersyukur. Ini dua-duanya. Jadi kalau sudah bisa mencapai ini, maka fadilah puasanya akan tercapai. Sukses atau tidak menjalani 1 bulan penuh itu, kita berpuasa, itu akan ditentukan 11 bulan setelah bulan suci Ramadan. Maka ada dua. Farhatun inda iftar, kesenangan atau kebahagiaan di saat kita berbuka, dan kesenangan di saat kita bertemu Allah atau dimudahkan dalam sakaratul maut. Wa qila fi qouli ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi setiap orang enggak bakal tahu, enggak akan tahu apa yang tersembunyi dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan. Dan kenikmatan itu menarik hati dia, sangat menarik. Jazaan bimakanu ya'malun, sebagai ganjaran bagi orang-orang yang mengerjakan, yang melaksanakan. Ketika dia bersabar, ketika puasa, menemukan sesuatu yang menarik buat dia. Dan kenikmatan tidak bisa dibayangkan oleh pikiran dan detik hati kita. Intinya apa? Kenikmatan itu sangat luar biasa. Min qurrati a'yun. Jadi saya menarik hati pastinya. Jadi melatih kan, kita menahannya dari subuh sampai maghrib, menemukan makanan minuman yang apa? Yang melepas dahaga dan lapar kita. Itu juga bagian kesenangan. Ya itulah. Kalau itu bisa dipraktekkan di kehidupan kita setelah Ramadan, maka kita sudah mendapat fadilah puasa di bulan suci Ramadan. Maka sangat tersembunyi rahasia-rahasia itu, khususnya rahasia rizki, rahasia kenikmatan. Dan kenikmatan itu sangat menarik hati bagi orang yang bersabar. Bijaza'am bimakanu ya'malun, sebagai ganjaran bagi orang-orang yang melaksanakan. Pelaksana berarti harus bisa melaksanakan, bukan hanya berbicara saja. Ya itu. Karena amalu musyam li'annahu qala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi luar biasanya itu adalah Allah cukupkan bagi orang yang bersabar itu apa? Ganjaran yang Allah tanpa menghitung-hitungnya. Kenikmatannya banyak bagi orang yang bersabar, bagi orang yang berpuasa, yang menahan diri. Jadi kalau kita tahu misalkan umur kita 80 tahun, kita sudah sampai umur 30 tahun. Kalau kita memilih misalkan, setelah 30 tahun, 10 tahun, 30 ditambah 10 berapa? 40. Jadi kalau kita bisa memilih misalkan, kalau tahu waktu ya, kalau kamu memilih susah 10 tahun, setelah itu senang gimana? Berarti umur 41 sampai 80 tahun kamu senang. Itu bagian dari kesabaran kalau kita tahu waktunya. Seperti apa? Kesabaran dalam Allah tentukan waktu. Dari subuh sampai maghrib. Kalau kita tahu ya. Siap nggak kira-kira? 10 tahun sengsara gitu. Tapi ketika umur 41 tahun sampai 80 tahun, kita dipastikan senang. Seperti yang dicantumkan di sini. Setiap orang nggak bakal tahu apa yang tersembunyi dari kenikmatan-kenikmatan Allah itu. Min qurrati a'yun. Jadi kenikmatan yang sangat menarik hati. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Jadi sama seperti itu.
Cuman kalau di Ramadan itu kan dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau 11 bulan setelah itu tidak ditentukan waktu. Ada ayat yang setelah itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ini yang dipakai 11 bulan setelah bulan Ramadan. Yang menentukan naik atau tidaknya yang tidak ada waktunya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang pertama yang diuji apa? Dari rasa khawatir, takut. Yang kedua apa? Lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wa naqsim minal anfus, kekurangan jiwa. Terakhirnya apa? Wa basyiris sabirin. Nah, tadi yang saya contohkan tadi. Jadi kalau umur 30 tahun, kamu suruh sabar 10 tahun. Jadi 10 tahun kamu susah. Tapi 40 tahun, 41 tahun sampai 80 tahun kamu senang terus. Milih mana? Apa senangnya sedikit gitu. Kadang-kadang susah, kadang-kadang senang. Yang paling baik apa? Ditentukan waktunya. Ada yang 5 tahun susahnya ya kan? Ada yang 15 tahun. Jadi itu. Jadi sekalian saja. Itu namanya orang yang suka menahan. Jadi setelah menahan, ya udah kamu selesai. Setelah itu apa? Dia akan diberi kenikmatan yang sangat menarik hati buat dia, yang disembunyikan, mungkin tidak terbayangkan oleh pikiran dan detik hati kita. Yang menentukan tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wan anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Jadi apa tadi? Khawatir, lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Terus kalau makan apa adanya. Wa basyiris sabirin. Basyir, beri kabar gembira buat orang yang saya sabar. Jadi bulan puasa itu bagian dari apa? Dari kesabaran yang akan kita hadapi di 11 bulan setelah Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan itu pelatihan, latihan dia. Maka pakai tadi walanabluwannakum bisyai'in. Ini yang tidak ditentukan waktunya. Nah, ini yang bakal meningkat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ini kan puasa ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang sudah ditentukan di bulan apa? Ramadan. Ini pendidikannya. Lulusnya ada di mana? Lulusnya ada walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bas ini. Jadi kalau kamu misalkan diuji rasa takut, khawatir, setelah lulus apa? Jadi berani. Lapar, setelah lulus apa? Cukup, kenyang terus. Bahkan apa? Mengenyangkan orang lain. Wa naqsim minal amwal, miskin, kekurangan harta. Setelah lulus apa? Cukup kan, kaya kan, sampai banyak bersedekah, banyak berinfak. Wal anfus, jiwa, batin, kekurangan batin ya. Setelah itu apa? Wat tamarot, jadi kita makan apa adanya. Setelah lulus apa? Semuanya makanan akan tercukupi. Kita mau minta makanan apa saja yang kita inginkan apa? Qurratu ayun tadi. Jadi sesuatu makanan yang menarik hati kita apa saja itu bakal terpenuhi. Nah, ini yang menentukan lulus atau tidaknya. Jadi puasanya di bulan Ramadan itu pendidikannya. Jadi saya kok menghadapi 30 kali Ramadan kok tetap begini. Belum, itu pendidikannya. Lulus atau tidaknya ada di ayat tadi. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Nah, baru wabasyiris sabirin. Harus nerima busro namanya. Busro itu apa? Kabar gembira. Setelah hari raya kok biasa kok. Stabil aja gitu, nggak ada peningkatan, nggak ada apa. Nah, pendidikan. Jadi itu mempersiapkan 11 bulan yang akan datang. Apakah 11 bulan itu memaknai atau melaksanakan keutamaan di bulan puasa Ramadan atau tidak? Itu yang menentukan. Jadi tips kecukupannya ada di ayat yang terakhir itu, walanabluwannakum tadi ya. Itu seperti itu. Maka semuanya akan dicukupi bagi orang yang berpuasa. Bighairi hisab, tanpa perhitungan. Jadi kalau tanpa perhitungan kita minta apa saja. Patokannya permintaan kita, terkabulnya permintaan kita mengandung keselamatan dunia dan akhirat. Jadi puasa ini ada dua makna, 5 makna ya ini.
Ahaduma anna shaum kafun wa tarkun wa ya fi nafsi sirrun laisa fihi amalun yusyahid. Jadi puasa itu kafun, nahan, wa tarkun, meninggalkan, ya meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan berhubungan suami istri. Fi nafsi, dalam dirinya, sirrun, rahasia, nggak ada yang tahu orang itu puasa atau tidak. Sirrun, jadi ibadah yang sir, laisa fihi amalun, nggak ada pekerjaan yang kelihatan orang berpuasa. Apakah kelihatan? Nggak ada. Laisa fihi amalun. Kalau sholat kelihatan, kalau haji kelihatan, tapi kalau puasa tidak kelihatan. Tidak bisa disaksikan pelaksanaan dari puasa itu. Wa jami'ut ta'at bimashhadin minal khalqi wa mar'ah. Semua ketaatan itu bisa dilihat. Kayak sholat bisa dilihat, haji bisa dilihat, kemudian baca syahadat bisa dilihat. Bisa dilihat oleh makhluk lain atau orang lain. Wasaum la yu'o illallah. Puasa tidak bisa dilihat kecuali Allah. Fa innahu amalun fil batin bisobril mujarrad. Jadi puasa itu di dalam batin. Jadi kalau orang makan di dalam, setelah itu keluar, apa ketahuan dia puasa? Tidak tahu, tetap puasa. Ya kan begitu. Fa innahu amalun fil batin. Amal di batin dia. Bisobril mujarrad. Jadi cukup dengan kesabaran. Hanya cukup dengan sabar. Kan dia menahan. Imsak apa artinya? Imsak artinya menahan. Jadi mau makan ditahan, dipegang gitu. Maskun masaka yumsiku. Jadi ditahan, dipegang. Mau pengen makan ditahan, ya kan? Mau minum ditahan. Yang kedua, makna yang kedua, innahu qahrun li'aduwil azza wa jalla. Jadi memaksa. Memaksa bagi musuhnya Allah. Fa innahu wasilatu syaiton asyahwat. Memaksa apa? Melemahkan setan lewat syahwat. Wa innahu tuqawi bil akli wasyurbi. Itulah yang menjadi wasilah setan. Itu lewat makan, kemudian minum, dan berhubungan suami istri. Jadi kan kalau orang berpuasa, dia itu setan udah nggak bisa ganggu. Syahwat itu kalah dengan lapar. Wa nasirullah ta'ala mauqufun 'ala nusrah lahu. Jadi intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi kalau kita pengen ditolong Allah, melakukan sesuatu yang berpotensi turunnya pertolongan Allah, yaitu dengan berpuasa. Jadi kalau berpuasa itu jangan coba-coba menghina orang, mendolimi orang. Jadi ketika orang yang didolimi itu ada ucapan, ada apa, kertek hati yang jelek, dia akan timpa dia kan gitu. Maka orang yang berpuasa itu orang yang melakukan sesuatu yang dimana sesuatu itu mengandung pertolongan Allah. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, jadi maksudnya menolong Allah itu tersambung terhadap amalan yang di dalamnya itu ada pertolongan Allah. Yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan langkah kamu. Famin hada alwajh sara shaum babul ibadah wa sara junnah. Jadi shaum bagian dari ibadah dan juga bagian dari perisai. Perisai dari gangguan setan. Wa idza azzamta fadilatu ila hadzal hab fala budda min bayani syuruti dzahir wal. Jadi ada syarat-syaratnya. Kalau puasa sekedar nahan lapar dan haus itu hanya di zahir saja. Tapi seharusnya harus di batin ya. Jadi kita nahan dari enggak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Secara batin apa? Zikir. Jadi kalau secara batin apa itu, dia dengki, hasad, balas dendam, sama aja. Dia hanya berpuasa di zahir saja. Tapi di dalam hatinya apa? Dendam, benci, iri, hasad, hasud. Itu belum. Maka ada zahiron wa batinan. Maka setelah bebas dari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan apa? Mohon maaf lahir dan batin. Jadi lahir batinnya dicuci dengan kita berpuasa. Jadi kalau di zahir saja belum cukup. Maka harus di batin. Jadi kalau zahir nahan jangan makan, jangan minum, jangan syahwat, maka batinnya yang ada apa? Zikir. Amal wajibat adz-dzahirah. Jadi ada kewajiban yang zahir. Muraqabatu awwal syahr Ramadan wa dzalika bi ru'yatil hilal. Jadi ada yang istilah pengen tahu misalkan awal Ramadan dengan apa? Melihat hilal. Fa in ghamma
fastikmalu thalathina yauman min Sya'ban. Jadi kalau ketutup awan, maka bulan Sya'bannya disempurnakan 30 hari. Fa istikmalu thalathina yauman min Sya'ban. Bulan Sya'bannya disempurnakan 30 hari. Wa na'mi birru'yah atau lewat cara ilmiah atau lewat saksi. Yang itu harus disumpah kan? Setiap tahun begitu ya. Jadi setiap titik itu harus menyaksikan ada hilal atau tidak kan begitu. Tuh, maka ini adalah syarat yang secara zahir kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua niat. Jadi jangan tidak puasa ntar lupa niat, jangan. Jadi sudah niatkan saya berpuasa selama 1 bulan penuh di tahun ini, ya sudah. Jadi niatkan di awal. Takut hari ketiga, hari kedua lupa gitu. Kan seharusnya setiap malam tuh harus niat ya. Jadi kalau kita khawatir, kita nggak niat, maka niatkan 1 bulan penuh. Yang selanjutnya ketiga, al-imsak an isol syai'in ilal jauf amdan. Itu nahan, jangan memasukkan sesuatu. Menahan dari isol sampai sesuatu ke jauf, ke perut. Amdan, secara sengaja. Jadi kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Ma'adzikri saum fayufsidu saumahu bil akli wasyurbi wasu'ud wal huknah. Jadi kalau disuntik nggak boleh. Kecuali bekam. Yang keempat, al-imsak minal jima, yang nggak boleh jima. Yang selanjutnya, al-khamis, al-imsak anil istimna wa wa ikhrajul mani qasdan bi jima'in aw bi ghairi jima'in, mengeluarkan mani secara sengaja. Mau jima atau tidak. Jadi kalau jima di waktu puasa, dia hukumannya apa? Puasa 2 bulan penuh. Jadi jangan minum dulu habis itu jima, tetap sama. Syahraini mutatabi'aini. Jadi jangan main akal-akalan. Asadis al-imsak an ikhrajil qai. Ikhraj qai ini apa namanya? Muntah. Gitu ya. Itu enggak boleh. Dan semuanya itu adalah zahir. Secara batin bagaimana membersihkan hati. Jadi kalau ada munajat ada hajat yang belum terpenuhi, coba di dalam puasa itu. Atau khatamkan Al-Quran, tadarus. Ada yang banyak utang ada? Utang ada? Banyak. Nah, itu coba ya, diminta ketika puasa. Kita lebih baik berdoa, lebih baik bermunajat daripada mengisi hati kita dengan hasad, benci, balas dendam. Itu lebih baik. Bermunajat agar hajat kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita lulus pendidikan puasanya. Karena ujian yang sesungguhnya ada di 11 bulan setelah puasa. Nah, itu seperti itu. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.